sehat ya. Pagi ini kita akan ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah, kita gerakkan badan dulu ya anak-anak semua. Ayo, mari kita bangkit berdiri anak-anak, kita bernyanyi bersama. Bagaimana anak-anak? Udah pada segar semua kan? Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu dan menyanyikan lagu pujian-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir pada saat ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan telah Kau berikan kepada kami bahkan hingga pagi hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, supaya badan kita sehat, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama harus menjaga pola hidupnya supaya sehat, kemudian rajin olahraga, dan jangan lupa tetap makan sayur dan buah. Siapa di sini yang nggak suka makan sayur? Nah, atau siapa yang di sini yang nggak suka makan buah? Nah, buah itu mengandung vitamin, mengandung gizi yang perlu buat pertumbuhan tubuh kita. Siapa yang mau sakit? Enggak kan? Semua pasti pengen sehat. Nah, ternyata iman kita juga seperti itu. Butuh vitamin, butuh gizi. Dari mana itu? Dari buah-buah juga. Nah, ternyata di Alkitab ada buah-buah yang sangat istimewa, yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Buah apakah itu? Itulah buah roh. Nah, siapa yang tahu buah-buah roh itu apa saja? Nah, mungkin ada yang lupa ya. Ada berapa? Ada 9. Di mana tertulis? Nah, ini dia. Sekarang ambil Alkitab, kita buka Alkitabnya. Sudah? Siapa yang sini yang tidak ada Alkitab di rumah? Cuci tangan dulu. Nah, pasti ada Alkitabnya ya. Nah, coba ambil Alkitabnya. Udah siap kan tadi kan? Itu. Sekarang buka Alkitabnya Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, ada lagi lanjutannya di ayat 23, yaitu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, ada 9 buah roh. Oke, sekarang kasih. Nah, kita lihat buah yang pertama, kasih. Kalau dalam bahasa Yunani disebut agape. Kasih berarti mau memperhatikan dan mencari yang terbaik untuk orang lain dengan hati yang tulus, tanpa pamrih dan tanpa membeda-bedakan. Nah, itu ciri khasnya orang Kristen. Dia selalu berbuat baik tanpa harus membeda-bedakan siapa dia, apakah dia orang kaya, apakah dia cantik, ganteng, ataukah dia gimana gitu. Tidak membeda-bedakan. Kemudian buah yang kedua, sukacita. Kalau dalam bahasa Yunani namanya chara, yaitu perasaan senang dan gembira yang disebabkan oleh kasih dari Kristus. Nah, kalau sudah hadir Tuhan Yesus di hidup kita, kita pasti akan merasa sukacita. Pernahkah Tuhan Yesus menjanjikan duka cita buat kita? Tentu tidak. Tuhan pengen kita tetap bersuka cita. Yang ketiga, damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani yaitu Irene. Nah, ayo, siapa di sini yang namanya Irene? Ternyata dalam bahasa Yunani itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera di mana? Yaitu ada rasa tenang dalam hati dan pikiran oleh karena iman dan pengetahuan bahwa semuanya senantiasa baik antara kita dengan Tuhan.
Ini karena adanya hubungan baik dengan Tuhan. Coba kalau kita melanggar firman Tuhan, kita akan mendapat hukuman. Mau dapat hukuman? Enggak kan? Tentu kita pengen sukacita, dan yakinlah kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan merasa senang setiap hari, setiap saat. Benar tidak? Nah, coba buktikan. Siapa yang di sini nggak suka dengar firman Tuhan? Yakinlah nggak ada sukacita dalam hatinya. Ya kan? Buah yang keempat, kesabaran. Dalam bahasa Yunani disebut makrotumia. Artinya ketabahan dalam menghadapi segala keadaan. Tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, dan selalu percaya akan kebaikan Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan akan memberi yang terbaik, pasti akan ada kesabaran dalam hati kita. Karena Tuhan menjadikan sebuah yang sukacita, sebuah kebahagiaan yang akan diberikan kepada kita. Kita harus belajar untuk sabar. Siapa sih yang suka marah-marah di rumah? Atau misalnya pengen ini, mamanya bilang, nantilah, uangnya belum ada, langsung marah-marah. Semua dibanting, gelas dibanting, piring dilemparkan, pintu dibanting, segala macam. Ada kayak gitu? Jangan ya. Buah kelima, kemurahan. Dalam bahasa Yunaninya Christotes. Nah, itu dia. Kemurahan berarti tidak akan menyakiti orang lain dan tidak mau menyebabkan orang lain menderita. Selalu ingin orang lain itu bahagia dan mau menolong. Itu ciri khasnya. Kalau buah-buah kemurahan itu sudah ada dalam kita, kita akan selalu berusaha berbuat baik kepada siapa saja, membuat orang lain bahagia. Contohnya di rumah. Kalau buah itu sudah ada sama kita, kita akan berusaha berbuat baik dan membuat bahagia siapa? Orang tua, kakak, adik, opung, dan semuanya. Teman-teman juga kita buat bahagia. Guru juga kita buat bahagia. Enggak kita bikin marah. Betul enggak? Itu. Buah keenam, kebaikan. Dalam bahasa Yunani disebut agathosune. Siapa yang sih namanya Agatha? Nah, ternyata Agatha itu berasal dari kata itu, agathosune, yang artinya kebaikan. Kalau buah kebaikan ini berarti menyukai keadilan kebenaran, tidak suka akan kejahatan, selalu berbuat baik dan berani menegur yang salah, dan mengajak orang yang salah itu kembali hidup benar. Kadang ada orang kan sukanya nyalahkan aja. Kalau anak Tuhan tidak seperti itu. Kalau dia menyalahkan, dia akan memberikan solusi, membawa temannya untuk hidup baik dan kembali ke jalan yang benar. Buah ketujuh, kesetiaan. Dalam bahasa Yunani pistis. Artinya teguh dan kokoh, setia, layak dipercaya, jujur, dan berintegritas. Apa artinya integritas? Artinya omongannya dan tindakannya sama. Kalau dia melarang orang, hei jangan ke sana, katakan itu, tapi ternyata dia justru ke sana, berarti dia tidak jujur dalam dirinya. Dia tidak setia untuk mempertahankan hidupnya tetap baik. Buah kedelapan, kelemah lembutan. Dalam bahasa Yunani disebut protes. Ini adalah perpaduan antara kekuatan dan keberanian, rendah hati, dan semuanya berlandaskan pada kebenaran dan kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan anak-anak Tuhan untuk menjadi anak yang keras, suka kekerasan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk marah-marah, suka berkelahi, suka ganggu kawan, suka mencuri. Ya kan? Tidak pernah. Dan malah diajarkan Tuhan untuk tetap lemah lembut. Lemah lembut hatinya, perkataannya, dan tindakannya juga. Tidak pernah ngomong kasar.
tidak pernah mukul orang. Kan begitu. Ada yang sini yang seperti itu. Nah, itu dia. Buah ke-9, buah yang terakhir, penguasaan diri, yang dalam bahasa Yunani disebut ekrateia. Ekrateia artinya menguasai keinginan diri dan hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, ini terkadang kita kalau melihat sesuatu sering terpancing, sering terbawa, dan pengennya, misalnya ada teman punya sepeda, lalu aku pengen punya sepeda. Kemudian dia minta sama papanya, minta mamanya, sama opungnya, beli kalau aku sepeda. Nah, itu berarti dia tidak bisa menguasai dirinya. Apalagi kalau misalnya saat itu orang tua lagi tidak punya uang, maksa lagi. Boleh tidak? Tak boleh. Ya, anak Tuhan harus bisa menguasai dirinya untuk selalu memberikan yang terbaik. Bukan hanya keinginan dirinya sendiri saja yang akan dipenuhi, tapi juga perhatikan juga ketika orang tua tidak punya uang, jangan dipaksa. Tapi apa yang kita lakukan? Doakan supaya orang tua kita tetap sehat, orang tua kita tetap diberikan rezeki, dan melalui rezeki itu kita semakin bahagia. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan bisa terpenuhi, dan itu membuat sukacita buat semua. Nah, anak-anak sudah tahu kan? Ada berapa buahnya? Ada 9 buah-buah roh. Dan semua itu sama seperti buah yang kita tahu, punya vitamin, punya gizi yang sangat berguna bagi perkembangan dan pertumbuhan kita, khususnya pertumbuhan iman kita, sehingga kita bisa menjadi anak yang disukai Tuhan, disukai sesama, membawa sukacita, dan memberikan sebuah kebanggaan buat orang tua, buat sekolah, buat gereja, dan buat semuanya. Sudah tahu kan? Ada berapa? 9 buah roh. Tertulis di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itu dia. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Semoga ini bisa kita mengerti, dan kita selama seminggu ke depan bisa menjadi anak yang baik. Ada yang sini selama seminggu yang lalu berbuat jahat, melanggar 10 firman Tuhan, atau bahkan tidak sesuai dengan buah-buah roh ini. Kalau tidak sesuai atau melanggar 10 firman Tuhan, titah Tuhan itu, berarti anak-anak kurang gizi. Karena apa? Ternyata dia tidak menikmati 9 buah-buah roh yang diberikan oleh Tuhan, yang sudah dikasih tahu oleh Tuhan melalui Alkitab. Makanya kita harus rajin baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu dia. Ya, baik anak-anak, semoga hari ini anak-anak bisa menjadi anak yang bersukacita, dan hari-hari ke depan juga bisa menjadi anak yang baik, anak terang, dan menjadi kebanggaan keluarga. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kiranya firman-Mu bisa menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Dan kiranya kami juga Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman kami, setelah kami mengetahui 9 buah roh yang Kau berikan, yang Kau sampaikan melalui Alkitab yang kami dengarkan tadi. Kiranya Tuhan Yesus, kami bisa juga menjadi saluran berkat bersama kami. Berkati ya Tuhan orang tua kami agar senantiasa dalam keadaan sehat, dan Kau berikan juga rezeki, agar kiranya rezeki yang Kau berikan semakin melengkapi kebahagiaan kami. Berkati juga Tuhan guru-guru kami, baik di sekolah minggu maupun sekolah, agar mereka juga dalam keadaan sehat. Dan teman-teman kami juga Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mungkin hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, mungkin karena dalam keadaan sakit atau dalam keadaan malas, Engkau berkati mereka, agar kiranya Tuhan Yesus di hari akan datang
bisa bersukacita dan juga beribadah seperti kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami buat selama ini. Berkati ya Tuhan, pikiran kami, ucapan kami dan tindakan kami, agar senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan